di antara kita ada yang bernasib baik di akhirat dan ada yang bernasib buruk di akhirat. Allah menyebutkan di ayat 7 sampai 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Ada kelompok yang akan menerima buku pertanggungjawabannya atau buku laporan amalnya itu dengan menggunakan tangan kanan dan dari sisi kanan. Yang menyerahkan itu malaikat berada di sisi kanan, dan mudah-mudahan kita termasuk itu akan menerimanya dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabah, maka adapun orang yang diberikan kitabnya biyaminihi dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu, maka orang itu akan dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang ringan. Hisab itu artinya memperhitungkan. Jadi kita akan hitung amal perbuatan kita yang baik dan yang buruk. Kemudian yang buruk itu akan mengurangi yang baik, jumlahnya seberapa. Nah, itu namanya dihitung. Nah, menghitungnya itu dengan cara yang ringan. Nanti kita coba cari penjelasan Nabi yang dimaksud dengan hisaban yasira itu seperti apa. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan orang itu akan kembali kepada keluarganya. Kembali kepada keluarga berarti orang-orang yang menerima buku pertanggungjawabannya pakai tangan kanan nanti ada kesempatan untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Masrura, dalam keadaan gembira. Coba kita kalau perhatikan orang-orang muslim ketika hidup di dunia tidak mengumbar kesukaan. Mereka banyak prihatin, kalaupun mereka mempunyai harta banyak, mereka tidak menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Kalau tahu mereka itu punya anak dan punya cucu, mereka itu selalu berusaha untuk menerapkan aturan-aturan yang baik. Artinya mereka tidak terlalu mengumbar kesukaan, tapi nanti di akhirat mereka akan memetik kesukaan itu masrura, dalam keadaan senang. Nanti kita carikan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Adapun kanan itu ketika kita menerima dengan tangan kanan, dan nasibnya itu nasib keberuntungan. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Kemudian orang-orang yang beriman dan saling memberi nasihat tentang kesabaran, dan mereka saling menasehati dalam kasih sayang. Coba kita perhatikan di ayat ini tidak ada kata wa amilus solihat. Di ayat-ayat yang ringkas atau yang lain itu disebutkan orang-orang yang akan masuk surga adalah mereka yang amanu wa amilus solihat. Di sini tidak disebutkan amilus solihat, diambil hanya contoh amal soleh. Di antara contohnya adalah saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kasih sayang.
Kita ingat di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di situ ada wa amilus solihat, kemudian dikasih contoh sebagian dari amal soleh adalah saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Di sana sabar, di sini marhamah. Tapi di sini tidak disebutkan amilus solihat. Karena apa? Orang yang mau saling menasehati, kemungkinan perilakunya menyimpang kecil sekali. Mereka akan berusaha untuk memperbaiki perilakunya. Kalaupun ada orang yang menyimpang perilakunya, nanti ada saudara atau teman yang menegurnya, dan ditegur pun mau. Ya, makanya kalimatnya di situ watawasaw, saling menasehati, saling menegur dan sebagainya. Kalau namanya saling menasehati itu berarti mau menasehati dan mau dinasehati. Memangnya gampang orang dinasehati? Menasehati sih gampang, tapi dinasehati itu yang sulit. Ya, karena apa? Umumnya kita itu tidak menjadi pendengar yang baik. Ya, orang jarang yang menjadi good listeners. Padahal salah satu kunci watawasaw bis sabr itu harus menjadi good listeners. Kebanyakan orang itu tidak sabar menunggu orang lain bicara sampai selesai. Orang lain bicara baru sebentar dipotong, baru ngomong sedikit dipotong. Akibatnya apa? Message atau pesan yang disampaikan oleh orang itu belum ditangkap. Kenapa kok belum ditangkap dia sudah potong? Karena dia merasa sudah pinter. Aku ngerti, kamu ngomong itu nanti arahnya ke sana kan? Bisa begitu. Lalu dia merasa lebih pintar daripada yang menasehati. Atau menganggap orang itu kurang layak diperhatikan. Jadi kalau kita sedang ngobrol bersama-sama dengan orang lain, itu kadang-kadang ada orang kelompok yang si A ngomong, baru ngomong sedikit, dipotong oleh si B. Misalnya, aduh aku kemarin itu sakit kaki saya. Terus langsung yang satu, oh aku juga sakit. Nah, sakitku begini-begini. Ini si A baru mau cerita tentang apa yang dia rasakan. Sebelum selesai, dia tidak didengarkan dengan sempurna. Terus si B sudah memotong, menarik perhatian bahwa apa yang dia rasakan lebih hebat. Jadi dengan begitu si A menjadi, waduh aku jadi tidak diberi kesempatan untuk bicara. Nah, kenapa orang tidak pandai mendengarkan? Kebanyakan orang itu egois dan sombong. Hanya orang yang rendah hati yang mau mendengarkan orang lain dengan sempurna. Ya. Di seminggu yang lalu, pada hari atau 10 hari yang lalu, ada pengajian Ustadz Yasir. Umar bin Khattab itu mendengarkan seorang tua, masih ingat namanya Khawlah. Khawlah, dia mencegat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lagi berjalan, ditemani oleh stafnya. Kemudian di stop, orang tua di stop oleh wanita tua, menasehati lagi, ngundat-ngundat lagi, ngungkit-ngungkit. Dulu kamu kecilnya begitu kan, sekarang kamu jadi khalifah kan, apa yang kamu lakukan? Terus dia menasehati, didengarkan terus, ngomongnya panjang lebar, stafnya nggak tahan. Amirul Mukminin, nggak usah didengerin orang ini. Ya, ini saya jadi ingat dulu kalau kita sedang berbicara dengan Pak Habibie waktu masih menteri, dia sukanya cerita panjang begitu, tapi nanti stafnya yang geret-geret. Ya karena dia kalau sudah bicara itu nggak tahu jadwal. Nah stafnya itu yang
Ini udah waktunya harus ke sana dan sebagainya gitu. Nah ini Umar lagi mendengarkan itu, si Umar mengatakan, kamu nggak tahu siapa wanita ini? Wanita tua ini adalah Khawlah yang dulu pernah mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mendengarkan, dan Allah mendengarkan keluhan dia. Ya. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluk. Qad sami'allah. Allah saja, Tuhan yang menciptakan, mau mendengarkan orang lain, mendengarkan yang didengarkan wanita ini lagi. Apakah Allah yang memperhatikan wanita ini kemudian saya Umar tidak mau mendengarkan dia? Keterlaluan Umar. Demi Tuhan, kalau wanita ini mengajak saya bicara mulai dari pagi sampai malam, saya layani. Saya akan dengarkan, saya hanya memotong dengan sholat-sholat wajib. Nah itu Umar yang luar biasa, yang dulu orangnya itu angkuh tapi begitu rendah hati, dan kecerdasannya dia ingat sejarah itu. Ya. Nah jarang orang yang seperti Umar bin Khattab. Kebanyakan orang yang sudah berkuasa nggak mau mendengarkan, dan sering kali kita misalnya mendapatkan rayo rapat apapun, termasuk rapat kabinet misalnya. Terus di situ dibahas macam-macam, tapi ternyata langkah yang dilakukan beda dengan kesimpulan rapat. Itu banyak. Jadi rapat itu apa gunanya? Alah, basa-basi saja supaya kelihatannya demokratis, tapi langkah-langkahnya tidak sejalan dengan kesimpulan itu. Itu berarti pimpinannya itu mendengarkannya pura-pura sebagai pencitraan, tapi terus langkah-langkahnya menyimpang. Nah, oleh karena itu watawasau, saling menasihati itu penting. Ya. Nasihatnya mengenai apa? As-sabr, kesabaran, tentang hak, tentang marhamah, kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka itu adalah kelompok atau orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Maimanah bisa berarti kanan, dari kata yamin, bisa berarti keberuntungan. Jadi orang-orang yang menerima buku pertanggungjawabannya pakai tangan kanan itu mereka akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Nah, karena mereka mendapat keberuntungan, maka nasib mereka akan masuk surga. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Oh, sebelum itu, mohon maaf. Oh, mohon maaf, saya di catatan saya terbalik. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Adapun orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, mereka mengatakan, "Haum, ini lihat nih." Jadi kalau kita misalnya dulu waktu di SD dapat rapot, kalau rapot kita bagus, kita tuh kan kepengen pamer nih. Rapotku bagus nih, alhamdulillah begitu. Nah, itu seperti itu, mereka riang ingin pamer. Haum, lihat. Iqra'u kitabiyah, bacalah kitabku, buku laporanku. Kitabiyah di situ hak mati, bukan tak marbutoh sukun. Ini aslinya kitabi, nggak ada haknya.
Hak itu litasbi' supaya nadanya mirip dengan sebelum dan sesudahnya. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Ya, untuk menyesuaikan nada lalu ditambah dengan hak. Hak itu tidak berpengaruh, jadi hanya untuk keindahan bahasa. Artinya, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ternyata aku memang menemukan atau berjumpa dengan penghisaban tentang diriku. Karena nilainya bagus, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Radiyah dari kata ridho, radiyah, ya. Radiyah orang yang ridho atau keadaan yang menyenangkan. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Di mana letaknya surga itu? Surga disebutkan tempatnya dekat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu ditempatkan dekat bagi orang-orang yang bertakwa, dikasih penekanan. Dekat itu artinya apa? Ghairu ba'id, tidak jauh. Ini saya ingin membahas sedikit apa yang pernah kita singgung-singgung. Ada yang berpendapat bahwa orang kalau mau masuk surga itu harus melewati jembatan rambut dibelah 7, di bawahnya ada neraka. Nanti kalau orang yang selamat ya bisa cepat, terus dia tidak merasakan panas itu sampai di sana. Tapi kalau orang yang zalim dia jatuh. Itu bertentangan dengan ayat ini. Kalau misalnya padang mahsyar di sini, kemudian ada neraka, di sana ada surga. Jadi orang yang beruntung nanti masuk surga. Untuk masuk surga harus lewat jembatan di atas neraka. Neraka ini luasnya seberapa? Luas sekali. Orang penduduk, coba deh, penduduk di dunia ini kira-kira lebih banyak yang masuk neraka atau surga nih. Jadi kira-kira neraka itu luas sekali sehingga cukup untuk itu. Kalau neraka itu luas sekali, berarti untuk menuju ke surga itu jauh sekali. Padahal di sini katakan wa uzlifat, dibuat dekat, ghairu ba'id, tidak jauh. Sampai dikasih penekanan. Kenapa masih ada yang mempercayai bahwa mesti melewati jembatan sekecil rambut dibelah 7? Ini sama dengan bukan hanya di sate, di barbecue. Apinya kan tinggi sekali, panas sekali, Masya Allah. Ini misalnya ada api, saya pernah melihat ada api yang kira-kira setinggi Monas. Saya berdiri jaraknya lebih dari 2 kilo, itu udah nggak kuat panasnya. Sehingga kalau saya waktu itu mau mengambil gambar, saya bersembunyi di balik pohon, artinya berteduh kan, berteduhnya di samping. Terus ambil foto, cepat lari, karena nggak tahan lama. Jauh saja seperti itu. Apalagi kalau api di bawah, orangnya di atas. Makanya kita memahami agama kita jangan dipengaruhi pemahaman-pemahaman dari agama lain. Potensi kita dipengaruhi agama lain itu besar karena dulu nenek moyang kita itu agamanya macam-macam, ada Hindu, ada Buddha, ada macam-macam lah ya. Kemudian omongan-omongan mereka itu suka masih banyak yang masuk di generasi kita. Nah itu, maka bahayanya kalau kita mempelajari prinsip-prinsip agama lain sebelum memperkuat pengetahuan pemahaman kita tentang prinsip kita. Nyekolahkan anak jangan di sekolah non muslim, nanti didasari pengetahuan-pengetahuan
logika yang menurut mereka nanti ketika dewasa, meskipun dia suka ke masjid tapi tidak diberitahukan tidak di brainwash setiap hari. Jadi kalah. Makanya menyekolahkan anak itu mesti dipilih tempat-tempat yang banyak mengajarkan agama kita. Jadi supaya kita itu pemahaman kita tentang agama kita sudah kuat. Setelah kuat mau mempelajari buku-buku lain silahkan. Tapi jangan buku-buku atau ilmu-ilmu agama lain lebih dulu baru mempelajari agama kita. Itu pengaruhnya. Kemudian mereka dikatakan hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Inilah surga yang kalian dijanjikan. Terus tu'adun itu yang kalian dijanjikan dikasih spesifikasi. Kalian itu siapa yang dijanjikan? Likulli awwabin hafidh. Awwab itu dari kata aba, kembali. Coba bandingkan dengan kata taba. Taba itu kembali juga. Taba bertaubat itu kembali setelah berperilaku menyimpang entah ke kiri atau ke kanan, kemudian dia sadar atau dia ditegur, lalu dia kembali ke track yang lurus, yang benar. Nah, kembali ke jalan yang lurus lagi itu namanya taubat. Taubat. Awab ini sedikit-sedikit pikirannya, perasaannya kembali kepada Allah. Lagi gundah, kembali kepada Allah. Lagi kepingin melakukan sesuatu, kembali kepada Allah. Jadi misalnya gundah, aku mau mengeluh kepada Allah, berdoa, mengeluh, aku sulit ini menghadapi masalah ini, aku mau mencari solusinya, baca Quran. Ya. Coba deh, ketika kita menghadapi problem yang sulit kita atasi, baca Quran, buka lembaran mana saja, nanti tidak lama akan ketemukan jawabannya. Oh ini jawabannya, oh ini jawabannya. Itu karena memang Al-Quran itu petunjuk hidup dan tidak disusun secara sistematika bab per bab seperti kita. Kalau bab per bab kita nanti kalau mau mencari solusi, cari babnya apa, nggak ketemu. Tapi kalau kita baca Quran, udah baca lembaran mana saja deh, halaman mana saja, nanti akan ketemu. Ya. Dan buku sains tentu beda dengan buku petunjuk. Kalau namanya petunjuk itu kan isinya bukan uraian ilmiah, tetapi arahan. Arahan itu apa? Arahan itu lakukan ini, tinggalkan itu. Ya, lakukan ini, tinggalkan itu. Itu namanya arahan, pengarahan. Jadi pengarahan itu atau huda itu artinya pengarahan untuk menunjukkan mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, Al-Quran itu semacam itu. Cuma kalau kita makin mempelajari sains, nanti kita akan bisa lebih menangkap, oh maksudnya Allah begitu tuh ternyata latar belakangnya ini. Allah memerintahkan itu latar belakangnya ini. Allah melarang itu karena latar belakangnya ini. Tapi itu pemahaman ya, itu pemahaman. Jangan dianggap bahwa Allah itu memberikan pengarahan berdasarkan sains yang kita pelajari. Enggak. Allah itu ilmunya jauh lebih tinggi, lebih dalam daripada sains. Saya teruskan. Hisab itu bagaimana? Tadi disebutkan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ibu Aisyah ini orang yang cerdas. Beliau itu nikah masih usia muda sekali, tapi cerdas sekali. Dan ya orang yang umur-umur seperti itu tuh kan curiosity-nya kuat, rasa ingin tahunya kuat, sehingga kalau ada apa-apa tanya kepada Nabi. Kalau Rasulullah mengatakan sesuatu kok pemahamannya beda dengan dia tanya lagi. Nah, ini contohnya Rasulullah mengatakan
laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak. Tidak ada seorang pun yang dihisab, ya, kalau kalimatnya di sini dihisab di hari kiamat kecuali celaka. Loh, di Al-Qur'an tadi disebutkan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Tapi kalau Rasulullah tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali celaka. Wah, ini kecerdasan Ibu Aisyah. Ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wahai Rasulullah, bukankah Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan maka akan dihisab, yuhasabu, ya, kata-kata kan yuhasabu. Kata-kata Nabi yuhasabu juga. Terus Rasulullah menjelaskan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama dzalikal 'ard. Hisab yasira di Al-Qur'an itu maksudnya itu ditunjukkan. Jadi bukunya itu atau rekaman, kok saya lebih memahaminya itu rekaman. Ditunjukin, nih rapotmu. Tidak ada pembahasan. Nah, jadi hisab yang dimaksud oleh Rasulullah tidak ada pembahasan. Hisab yang dimaksud oleh Allah itu perhitungan secara menyeluruh, ya. Tapi kalau yang dimaksud Rasulullah, udah itu sudah ada laporan menyeluruh, tidak perlu dibahas. Walaisa ahadun yunaqashul hisaba, tidak ada seorang pun yang didiskusikan munaqashah itu diskusi. Tidak ada yang didiskusikan hisabnya, hitungannya yaumal qiyamah pada hari kiamat, illa udziba, kecuali orang itu disiksa. Jadi kalau ada laporan, kamu dulu pernah ngutang sama si ayah 100.000 belum kamu bayar, nah, itu berarti dipermasalahkan. Kalau hisab yasira yang dimaksud oleh Allah itu enggak dipermasalahkan, udah semuanya udah jelas. Saya jadi ingat kalau di customs, di bea cukai, kita di imigrasi, ya, datang ke luar negeri, landing, terus keluar, kan kita harus bongkar-bongkar koper tuh. Do you have anything to declare? Ada yang perlu dideklarasikan? Saya lihat ada yang sulit, ada yang gampang. Saya pernah waktu itu di San Francisco, orang tuh sampai lama sekali, setengah jam lebih, bongkar-bongkar, dibahas ini dan itu. Terus waduh, kok seperti itu. Tapi begitu saya maju, saya bongkar, saya buka, I have nothing to declare, no drug, no drink, tutup kembali. Nggak usah dibuka itu, tutup kembali. Di Jeddah ketika haji, umroh juga begitu, gampang. Aku nggak bawa apa-apa, itu ada beberapa sandal gitu misalnya, tutup aja gitu. Jadi kalau orang yang calon penghuni surga itu tidak perlu dipermasalahkan hisabnya. Kenapa? Dari wajahnya aja udah kelihatan kok. Dari wajahnya aja sudah kelihatan. Coba deh kita di jalan-jalan aja di Jakarta ini, di pinggir jalan atau di pasar. Kira-kira kita bisa menengarai nggak? Kira-kira, ya, tidak memastikan, ya. Ini orang jahat nih, atau ini orang baik. Kira-kira bisa mengira-kira nggak, Pak? Ya. Kalau di Al-Quran ada disebut yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di akhirat nanti di padang mahsyar ada wajah yang kelihatan putih, ada yang kelihatan hitam. Oh, kalau orangnya kulit putih ya memang kelihatan putih dong. Bukan, itu putih dan hitamnya di situ bukan warna apa namanya? Kalau warna kulit itu apa namanya, Pak? Bukan warna itu, tetapi keceriaan,
Orang yang baik itu wajahnya ceria. Tidak ada sesuatu yang ditakutkan, tidak ada yang perlu disedihkan. Orang yang takut, stres, kan wajahnya kusut. Nah, itu kusam. Kusam itu hitam. Ya mata biyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Wajah waktu itu ada yang wajahnya ceria, ada yang wajahnya kusam. Nah, itu kelihatan. Apalagi suka ada ustadz yang menerangkan di jidatnya itu ada tulisan kafir. Itu tanda simahum fi wujuhihim. Tanda mereka itu ada di wajah mereka. Di orang yang rajin sholat itu wajahnya beda dengan orang yang tidak pernah sholat. Itu simahum fi wujuhihim. Tanda-tandanya itu kelihatan di wajahnya. Bukan jidat yang hitam, bukan jidat yang hitam. Para sahabat itu nggak jarang yang rambut, yang kepala jidatnya hitam. Ya kalau itu memang baik kan, udah diusek-usek aja jidatnya, jadi hitam. Jadi kadang-kadang orang yang menganggap itu hiasan, enggak. Itu kalau sahabat ada yang hitam itu malah ditegur. Kenapa kamu memperburuk wajahmu? Ya. Jadi orang yang baik, calon penghuni surga itu menerima, tetapi menerimanya menurut Rasulullah itu hanya ditunjukin saja, al-arud, tunjukin. Terus nggak ada pembahasan detail, ini kok kamu melakukan ini kenapa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita usahakan clear ya apa yang kita lakukan ini. Kalaupun kita itu berbuat dosa, cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah. Nah, tadi ada keterangan wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka itu akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang. Kita ambil dari surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum وما ألتناهم من عملهم من شيء. والذين آمنوا, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan mereka diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Anak cucu di sini tidak dibahas sampai keberapa. Jadi bisa sampai cucu ketiga, keempat, sampai ketujuh, tidak dibahas oleh Allah. Kuncinya di sini apa? Wattaba'athum, mengikuti. Artinya kita yang tua, generasi yang lebih dahulu itu membimbing anak dan cucu kita sehingga mereka mengikuti kita. Ya, jadi kita bimbing supaya nanti bisa berkumpul kembali di sana. Nah, kumpulnya itu bagaimana? Apakah kan dosanya berbeda-beda, pahalanya beda-beda. Di surganya bisa di level 1, bisa di level 10, bisa di level 50. Apakah kalau level 5 dan 50 kemudian diambil tengahnya? Enggak, tidak. Allah menyebutnya wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Kalau diambil tengah berarti subsidi silang. Yang di bawah naik, yang di atas turun. Kalau di atas turun itu berarti dikurangi. Padahal Allah menyebutnya wa ma alatnahum min amalihim min syai', tidak dikurangi. Artinya semuanya akan berkumpul di level yang paling atas dari anak cucu tadi. Nah, ini kesempatan bagi kita. Kita sudah menjadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek. Aduh, dulu aku tidak kenal Islam, aku dulu tidak sholat. Alhamdulillah aku sekarang ketemu dengan teman-teman baik-baik, sudah sholat. Mau mengejar seperti orang-orang lain yang sudah menekuni Islam mulai dari kecil, nggak keburu, udah terlanjur tua. Nah, kesempatannya apa? Kesempatannya dididik anak dan cucu kita supaya mereka menjadi orang-orang yang lebih soleh dari kita.
Kalau mereka lebih soleh dari kita, nanti mudah-mudahan di surganya itu lebih tinggi dari kita. Terus kita dikatrol, naik ke sana. Ya. Nah, karena berkumpul lalu mereka masruro, senang. Terus kenapa kok bisa masuk sana? Dilihat waktu hidup di dunianya bagaimana. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ini ada dialog. Kok kamu bisa masuk surga? Gimana? Sama-sama penghuni surga. Kan kesuksesan itu ada yang lewat jalur A, ada jalur B dan sebagainya. Jalur sedekah, jalur mengajar dan sebagainya. Itu beda-beda jalurnya, rutenya beda. Nah, mereka bertanya, kok kamu bisa sampai di sini? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di dalam keluarga itu musyfiqin. Musyfiqin di sini diartikan takut akan azab Allah. Mungkin lebih enak kita pahami dengan cara masing-masing kami di dalam keluarga itu saling peduli, saling concern, ya, concern to each other, peduli satu dengan yang lain. Kalau namanya peduli gimana? Ya kalau ada salah satu anggota keluarganya itu yang berusaha menyimpang atau sudah atau akan menyimpang, cepat ditegur. Nah itulah watawasau tadi, cepat ditegur. Jadi musyfiqin ini saling memperhatikan jangan sampai masuk ke neraka. Itu isinya adalah watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Nah, karena itu famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu Allah memberi karunia kepada kami dijaga, dijauhkan dari siksaan yang panas. Inna kunna qablu nad'u. Kami dulu memanggil-manggil Allah, memanggil-manggil da'a itu juga bisa berarti abadah. Kami dulu mengabdi kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Sungguh Allah itu maha baik. Barra ya birru, berbuat baik. Al-barru, maha berbuat baik. Tapi seringkali alifnya dibuang menjadi al-barru, ya. Jadi ya, bentuk katanya mirip dengan al-barru daratan. Ini artinya al-barru yang baik, ar-rahim yang maha pengasih atau penyayang. Nah tadi saya katakan bahwa di akhirat nanti ada orang-orang yang wajahnya putih dan hitam, artinya ceria dan kusam. Nah, itu digambarkan di sini orang penghuni surga itu wujuhu yauma idzin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu na'imah, senang, ceria. Na'imah dari kata na'imah atau nikmat, kenikmatan. Nah, jadi orang yang mendapatkan kenikmatan itu wajahnya ceria, ya. Lisa'iha radiyah, karena perilaku mereka itu menyenangkan kepada Allah, membuat Allah ridha. Wujuhu yauma idzin musfirah, juga dikatakan di ayat yang lain wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, dhahikah, pada tertawa, mustabsyirah, pada bergembira riah. Jadi senangnya itu besok di akhirat, bukan di sini, ya. Digambarkan lagi wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah pakai dhat. Wajah-wajah pada saat itu tuh pada berseri-seri karena apa? Mereka melihat Tuhannya. Nah, ini mereka melihat Tuhannya ini pemahamannya saya kira tidak gampang, ya. Jadi melihatnya bagaimana? Tapi ada hadis yang Rasulullah itu sedang melihat bulan. Kalau kamu besok di akhirat kamu bisa melihat seperti melihat bulan itu. Nah, apakah itu kata letterlek atau kata kias, kita tidak tahu, tapi kita yakini saja bahwa ila rabbiha nadhirah, mudah-mudahan kita di surga dan kita bisa melihat Allah.